Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 2 sendok makan maizena, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif, lalu aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur, terlebih dahulu kocok lepas. Aduk rata kembali. Selanjutnya, tuang 300 ml susu cair full cream secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan sambil diaduk. Lalu aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya tutup wadahnya dengan plastik urap atau serbet bersih. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang. Aduk sampai gelembung-gelembungnya menyatu dan tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Untuk cetakannya, bisa ditutup atau tidak ditutup ya. Kemudian panggang dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan sampai bagian bawah kue berkulit dan berwarna kuning. Jika ingin dalamnya ada isiannya, bisa tambahkan dengan potongan keju atau dengan misis. Gunakan tusuk sate untuk membolak-balikan kue. Kuenya sudah berkulit dan berwarna kuning. Lalu balik perlahan kuenya. Teruskan memanggang kuenya sampai satu sisinya matang. Sudah matang, lalu angkat.
Kuenya empuk banget ya. Selanjutnya siapkan gula halus atau bisa juga dengan gula donat secukupnya. Lalu taburi kuenya dengan gula halus atau gula donat. Power cheese-nya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 50 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh ragi instan. Aduk rata. Lalu tuang 350 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata, tidak bergerindil, dan adonan licin. Adonannya sudah tercampur rata dan licin. Kemudian masukkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah berbuih. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur, kocok lepas. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking soda. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Alasi cetakan dengan tatakan seng atau aluminium supaya panasnya merata. Letakkan cetakan di atas tatakan. Tunggu sampai cetakan benar-benar sudah panas. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Tuang 1 sendok sayur adonan, lalu tekan bagian tengah dengan punggung sendok sayur supaya membentuk renda di pinggirnya. Jangan ditutup cetakannya, tunggu sampai muncul pori-pori atau gelembung kecil-kecil di permukaan kue. Permukaan kuenya sudah berpori. Kemudian taburi sedikit gula pasir di atas permukaan kue.
Tutup cetakannya dan panggang sampai matang, yaitu permukaan sudah tidak lengket di tangan. Beberapa menit kemudian, permukaan kue sudah tidak lengket di tangan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Saat kue masih panas, olesi segera permukaannya dengan margarin secukupnya. Beri SKM putih secukupnya. Lalu taburi dengan topping sesuai selera. Martabak manis mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi teksturnya sudah empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, pertama, cara membuat selai coklatnya. Tim 100 gram DCC yang sudah dipotong kecil-kecil dan 30 ml susu cair. Tim di atas air mendidih sampai DCC-nya meleleh dan tercampur rata dengan susu cair. DCC-nya sudah meleleh, lalu angkat. Tambahkan 1 sendok makan madu murni. Aduk sampai tercampur rata. Lalu biarkan sampai dingin dan mengental. Kemudian siapkan 4 buah pisang ukuran besar dan panjang atau 7 buah pisang ukuran kecil. Untuk pisang ukuran besar dan panjang, potong menjadi 2 dan belah lagi menjadi 2. Selanjutnya, panaskan teflon, lalu lelehkan margarin secukupnya. Masukkan pisang, dan panggang sampai kedua sisinya matang. Sudah matang, lalu angkat. Lakukan sampai selesai.
Untuk membuat dadarnya, masukkan 120 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 15 gram tepung tapioka, 10 gram coklat bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tuang 300 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur, kocok lepas, aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 25 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Saring adonan. Selanjutnya, panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, lalu olesi tipis dengan minyak goreng atau margarin. Sebelum dituang, selalu aduk adonan. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur. Segera putar-putar teflonnya sambil diangkat sampai adonan tipis merata. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu warna berubah dan bisa dilepas dari teflonnya. Dadarnya sudah matang, lalu angkat teflonnya dan balik dadarnya dalam wadah. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, masukkan selai coklat yang sudah dingin ke dalam plastik segitiga. Ambil 1 lembar dadar, kulit yang halus untuk bagian luar, atau boleh sesuai selera. Beri pisang panggang, lalu tambahkan selai coklat secukupnya. Lipat dadarnya, kemudian gulung. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap dikemas ya. Dadar gulung pisang coklatnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya sangat enak, lembut, dan coklat banget.
Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, masukkan 2 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 100 gram gula pasir, kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut, kemudian siapkan 150 ml susu cair full cream. Masukkan 150 gram tepung terigu sambil diayak, bergantian dengan susu cairnya. Masukkan sepertiga tepung terigunya. Lalu aduk rata. Tuang sepertiga susu cairnya. Lalu aduk rata kembali. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh baking soda, setengah sendok teh vanili bubuk, dan seperempat sendok teh garam. Lalu aduk rata kembali. Selanjutnya tambahkan 70 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan. Masukkan sambil diaduk. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Saya menggunakan tatakan, bisa dari seng atau aluminium supaya matang merata. Letakkan cetakan di atas tatakan. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Dan tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil bagi yang tidak pakai tatakan dan api sedang cenderung kecil bagi yang pakai tatakan sampai setengah matang. Setelah setengah matang, siapkan toppingnya. Buka tutup cetakannya. Dan beri topping secukupnya.
Lalu tutup cetakannya. Lanjutkan memanggang sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Kue cubitnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.